pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami adakan mesbah keluarga dan mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan yang kami peruntukkan untuk Bapa di surga. Dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami juga tidak lupa menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-44. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat 44. Yesus dilulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapat seekor keledai muda ketambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lepaskannya? Jawablah, ini Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, katalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu lepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat dari Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mereka semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi turut dengan orang banyak berkata pada Yesus, Guru, tegarlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepada jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang untuk damai sejahtera. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghempit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak yang seperti yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat baik sekali buat pagi hari buat kita yang sangat menarik. Apa kata firman? Perhatikan ayat 1. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, ia menangisinya. Apa yang terjadi dalam hidup Yesus? Dia melihat Yerusalem suatu ketika dihancurkan. Yerusalem akan dihancurkan. Dia menangis. Berapa banyak sekarang manusia menangis ada ekonomi, masalah makan, masalah pekerjaan, dan masalah
Banyak orang menangis dengan situasi ekonomi, pekerjaan, rumah tangga dan pelayanan selanjutnya. Dengan kebutuhan yang besar, pemasukannya berkurang, masalah ekonomi dan lain-lain. Tetapi tangisan Yesus beda dengan tangisan yang saudara selalu lihat. Tapi Yesus menangis melihat apa kata firman Tuhan. Sebagaimana ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu atau Yerusalem itu, Yesus menangisinya, kata Yesus, wahai, betapa baik 3 hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Dan sekarang hal itu tersembunyi bagi tersembunyi bagi mengerti. Satu kali Yerusalem dihancurkan, pada satu Yerusalem bahar, di mana Tuhan akan menghapus segala air mata kita. Tuhan akan menghapus segala air mata. Dunia ini bukan Firdaus, begitu nanti air mata. Maka Yesus menangis. Dan kehancuran Yerusalem akan terjadi kemudian. Bukan hidup ini kita menangis bukan karena persoalan ekonomi, tangis dalam hidup kita. Apakah kita bisa bertemu dengan Dia? Nah, ketika Tuhan datang di awal menjemput Dia, apakah kita bisa diangkat oleh Tuhan? Kalau kita main-main dosa, saya takut, khawatir, saya tidak akan bertemu dengan Dia. Sebab Tuhan yang mendapatkan gerejanya yang dia cocok dan cocok. Amin. Mari sama-sama menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Segala kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus. Saudara, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus yang cinta Dia, katakan amin. Tuhan